Kita akhirnya memiliki bukti bahwa Benjamin Netanyahu mengendalikan Donald Trump dalam wawancaranya di 60 menit. Dia baru saja memberikan semua bukti yang telah kita tunggu-tunggu. Bahwa dia benar-benar mengendalikan Trump. Dan Trump benar-benar melakukan semua yang diinginkan pria ini. Karena kita tahu bahwa yang dia coba lakukan hanyalah mengambil dari Amerika dan mengendalikannya. Seperti Yahudi sejati. Mari kita saksikan apa yang terjadi dalam wawancara 60 menit yang luar biasa ini. Apakah Anda percaya sudah saatnya negara Israel meninjau kembali dan mungkin mengatur ulang hubungan keuangannya dengan Amerika Serikat? Maksudnya, apa yang Amerika Serikat berikan kepada Israel setiap tahunnya? Ya, memang harus begitu. Sudah saatnya mereka memberi kita lebih banyak, agar kita mengambil semua uang pajak rakyat Amerika, setiap sen kecil. Itu yang Anda harapkan, dia katakan. Tentu saja, dan saya sudah mengatakan ini kepada Presiden Trump. Saya juga sudah menatakannya kepada orang-orang kita sendiri. Mereka terkejut, tapi saya bilang, lihat, Apa maksudmu? Apa yang kamu katakan? saya ingin menurunkan hingga 0 dukungan keuangan Amerika, komponen keuangan, dari kerjasama militer yang kita miliki. No? Kamu ingin mengambil 0 dari Amerika? Maksudmu, ketergantunganmu pada Amerika sebenarnya bukan sesuatu yang baik untukmu, dan kamu tidak tertarik dengan itu. Tidak. Jangan lakukan ini padaku, Benjamin Netanyahu. Jangan lakukan itu. Karena kita menerima 3,8 miliar dolar Amerika per tahun. Dan menurut saya, sudah saatnya kita melepaskan diri dari sisa dukungan militer itu. Bisakah Anda memberi saya jadwalnya? Saya bilang, mari kita mulai sekarang dan lakukan selama dekade berikutnya, selama 10 tahun ke depan. Tapi saya ingin mulai sekarang. Saya tidak ingin menunggu kongres berikutnya. Saya ingin mulai sekarang. Dan Anda tahu, itu bisa turun dengan sangat cepat. Ya, bisa. Mari kita bicarakan ini sebentar, oke? Karena media telah berbohong kepada Anda. Omong-omong, selamat datang di The Pushback. Saya Mei Raka, pembawa acara Anda. Pastikan untuk menekan tombol subscribe dan mempromosikan video ini, agar kita bisa menyebarkan informasi ini. Tapi, media telah berbohong dan menggambarkan citra bahwa Israel hanyalah negara yang pengisap darah, serakah uang, dan mencoba mencuri dari Amerika. Sebenarnya itu tidak benar. Ketergantungan pada Amerika sama sekali tidak membawa dampak positif bagi Israel. Dan seiring Israel tumbuh dan memperkuat ekonominya, serta kemampuan militernya, dan semakin banyak orang Amerika yang berbalik menentang Israel, yang menurut saya sangat bodoh bagi mereka, Israel menyadari bahwa sebenarnya mereka menginginkan kemerdekaan, dan mereka mampu untuk mandiri. Tahukah kamu, siapa yang tidak begitu tertarik Israel memiliki kemerdekaannya sendiri? Kamu akan terkejut, karena sekali lagi, ini bukan sesuatu yang akan diberitakan media. Tapi jawabannya adalah orang-orang Amerika. Karena Amerika mendapatkan begitu banyak keuntungan dari ketergantungan Israel. Amerika mengontrol apa yang bisa dilakukan Israel secara militer. Amerika menerima sejumlah besar intelijen dan riset yang tidak akan bisa diakses dengan cara lain. Dan yang paling penting, Amerika juga mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari perjanjian ini karena Israel tidak membeli perlengkapan militernya, atau sebagian besar perlengkapan militernya dari tempat lain. Uang yang dialirkan ke Israel kemudian kembali lagi ke pembayar pajak Amerika, ke lapangan kerja di Amerika, ke ekonomi Amerika. Tapi kebanyakan orang tidak tahu itu. Karena kenapa harus fokus pada fakta dan informasi, kalau kamu bisa dengan cepat berasumsi bahwa ya, Israel itu benar-benar buruk untuk Amerika. Sekarang, wawancara ini berlanjut ke beberapa bagian menarik lainnya, dan hal-hal yang seharusnya kita bicarakan. Jadi, mari kita lakukan itu. Maksudku, mari kita bicara tentang musuh bersama. Bukan berarti Israel adalah musuh Tiongkok secara khusus. Tapi orang Amerika memang tidak terlalu suka dengan orang Tiongkok dan ideologi komunis. Itu adalah sesuatu yang telah mereka lawan selama bertahun-tahun. Dan ternyata, Iran telah menjadi semacam medan pertempuran untuk hal itu. Tentu saja, bagi sebagian besar orang Amerika yang tidak paham soal ini, masalah Iran tampak seperti perang Israel yang menyeret Amerika ke dalamnya. Sayangnya, kenyataannya tidak persis seperti itu. Dan geopolitiknya mungkin sedikit lebih rumit daripada yang bisa dipahami oleh sebagian orang yang berpikir sederhana. Seperti minyak. Dampak besar minyak ketika Iran tidak stabil. Dan fakta bahwa Iran adalah pusat terorisme di seluruh dunia. Yang menyerang bukan hanya negara-negara Teluk, tetapi juga pangkalan Amerika di mana-mana dan Eropa. Ini adalah sebuah bahaya.
Dan Israel adalah salah satu dari sedikit negara yang bersedia mengambil risiko untuk melakukan sesuatu tentang hal itu dan mendukung Amerika dalam perangnya. Tapi tidak mungkin Israel dan Amerika bisa benar-benar menjadi sekutu yang normal. Israel harus menjadi masalah. Mari kita lihat ini sebentar. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang apa yang Anda ketahui mengenai Tiongkok yang memberikan dukungan militer yang bernilai material kepada sisa-sisa rezim Iran. Benar? Tiongkok memberikan sejumlah dukungan pada komponen tertentu dalam pembuatan rudal. Tapi saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Apakah itu mengganggu Anda? Ya, saya tidak menyukainya. Karena sepertinya itu memang sedang terjadi sekarang. Bisa jadi, bisa jadi. Saya tidak mau berbicara atas nama Tiongkok, saya juga tidak mau bicara. Tapi Anda tahu persis soal ini. Ya, Anda tahu sendiri. Tapi saya juga bisa tutup mulut kalau diperlukan. Aku suka itu. Dia hebat. Kenapa? Karena Israel punya hubungan baik dengan Tiongkok. Tapi kalian pasti bertanya-tanya sekarang. Selain itu adalah mahakarya diplomasi dan menanganinya dengan sangat baik sehingga dia tidak menciptakan masalah besar antara Israel dan Tiongkok. Kenapa Tiongkok, yang sampai tingkat tertentu adalah musuh Amerika, justru mendanai Republik Islam Iran? Israel dan Tiongkok baik-baik saja, kita santai saja, hubungan kita di sana baik. Agak aneh, tapi kita santai saja. Jadi kenapa mereka mendanai Republik Islam Iran? Alasannya, alasan yang sangat sederhana sayang, adalah karena Tiongkok juga ingin menjatuhkan Amerika. Menarik untuk dicatat, menarik untuk dipikirkan. Sekali lagi, mungkin semuanya sedikit lebih rumit dan bernuansa daripada yang coba diyakinkan orang-orang kepadamu. Lihat, apakah perang ini akan berakhir? Aku tidak tahu. Aku ingin sekali perang ini berakhir. Tapi sayangnya, sampai Republik Islam Iran tumbang, itu tidak akan terjadi. Dan kamu boleh marah sepuasnya tentang hal itu. Tapi aku juga marah tentang terorisme. Kita semua seharusnya marah tentang terorisme. Dan kita juga seharusnya benar-benar punya kemampuan untuk mengidentifikasi apa itu terorisme sebenarnya. Bukan hanya dimanipulasi oleh media bodoh yang mencoba memberitahumu bahwa orang ini lebih bermasalah daripada Republik Islam Iran. Apakah perang dengan Iran sudah berakhir? Dan jika belum, siapa yang akan memutuskan kapan perang itu berakhir? Saya pikir itu sudah mencapai banyak hal, tapi belum berakhir karena masih ada bahan nuklir, uranium, yang diperkaya yang harus dikeluarkan dari Iran. Masih ada lokasi penayaan yang harus dibongkar. Masih ada proksi yang didukung Iran, rudal balistik mereka, yang masih ingin mereka produksi. Sekarang kami sudah banyak mengulanginya, tapi semua itu masih ada, dan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Bagaimana Anda membayangkan uranium yang sangat diperkaya itu akan dikeluarkan dari Iran? Anda masuk dan Anda keluarkan. Dengan apa? Pasukan khusus dari Israel? Pasukan khusus dari Amerika Serikat? Ya, saya tidak akan membicarakan cara militer, tapi apa yang dikatakan Presiden Trump kepada saya adalah, saya ingin masuk ke sana. Dan saya pikir itu bisa dilakukan secara fisik, itu bukan masalahnya. Jika Anda punya kesepakatan dan Anda masuk lalu mengambilnya, kenapa tidak? Itu cara terbaik. Bagaimana jika tidak ada kesepakatan? Itu bisa diambil dengan paksa. Di sini dia akan membahas secara rinci tentang bagaimana dan mengapa. Dan, apakah tentara Amerika akan dipaksa untuk pergi dan berperang dalam perang ini? Ingat, inilah masalahnya. Iran, Republik Islam, mereka mengatakan hal-hal seperti, matilah Israel. Tapi tahukah kamu apa lagi yang mereka katakan? Mereka mengatakan, matilah Amerika. Dan tahukah kamu apa yang dilakukan orang-orang yang memiliki nuklir dan berencana menggunakan nuklir itu setelah mereka secara terbuka menyatakan siapa yang ingin mereka bunuh? Mereka menggunakan nuklir itu untuk membunuh orang-orang tersebut. Jadi setelah Israel terkena serangan nuklir, coba tebak, siapa yang akan terkena nuklir selanjutnya? Amerika. Ya, sesederhana itu. Ini tidak rumit, teman-teman. Ini bukan hal yang rumit. Seharusnya ini tidak rumit. Sekarang, alasan mengapa Israel berada di garis depan dalam perang ini dan alasan mengapa orang Amerika lebih mempermasalahkannya adalah karena Israel telah mengalami sendiri apa artinya jika Republik Islam benar-benar memiliki kemampuan itu. Dan yang saya maksud adalah Hamas, yang didanai oleh Republik Islam itu. Hal itu mengubah setiap orang Israel, dan benar-benar mengubah pemahaman mengapa konflik ini sangat penting. Anda tahu, Tuan Perdana Menteri, ada kesan tentang Anda bahwa orang-orang melihat ada hasrat dalam diri Anda terhadap konflik. Itu lucu, Anda tahu. Karena selama bertahun-tahun sebelum 7 Oktober, saya dianggap seperti itu. Saya dianggap mungkin sebagai Perdana Menteri yang paling menahan diri dalam sejarah Israel. Saya dipandang sebagai seseorang yang, Anda tahu, keras secara politik,
tapi sangat menahan diri secara militer. Jelas, semuanya berubah pada 7 Oktober, karena mereka berniat memusnahkan kami. Saya tidak menganggap itu hanya serangan dari Hamas. Saya melihatnya apa adanya. Sebuah serangan dari poros Iran yang berusaha memusnahkan kami melalui jerat kematian. Dan saya katakan, pada hari kedua perang, saya bilang, kita akan mengubah Timur Tengah. Kita akan mengubah kondisi di mana mereka bersekongkol melawan kita. Berpikir mereka akan menghapus satu-satunya negara Yahudi. Menghapus 3.500 tahun sejarah Yahudi. Itu tidak akan terjadi. Tidak selama saya di sini. Dan saya katakan kepada warga Israel, tidak selama kalian di sini. Itulah dia teman-teman. Sederhana, mudah. Jika kamu orang Amerika yang punya logika atau hati nurani, kamu pasti paham bahwa ancaman dari Timur Tengah adalah ancaman bagi dunia, bukan hanya Israel. Sayangnya, Israel yang pertama kali memahaminya. Syukurlah ada orang-orang di pemerintahan Amerika yang juga mengerti dan memahami bahwa ini adalah masalah nyata, bahwa Timur Tengah perlu diubah. Republik Islam sedang mengeksekusi orang-orang. Mereka bisa mengalihkan minyak, mengacaukan ekonomi, menghentikan perdagangan, dan semua ini seolah-olah harus terus berlangsung dan dianggap normal, sementara mereka mengembangkan kemampuan nuklir untuk menciptakan lebih banyak kekacauan di dunia. Jangan bodoh ya. Berhentilah jadi bodoh. Kamu tidak harus suka dengan Netanyahu secara khusus. Tidak harus. Jujur saja, tidak ada yang benar-benar peduli apakah kamu suka atau tidak. Tapi setidaknya jangan buktikan dirimu sebagai orang bodoh. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.